wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Kersana 02, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberi nikmat sehat sehingga pada siang hari ini, siang yang panas nih Bapak Ibu, kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif. Salawat serta salam tak lupa pula kami curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Bapak Ibu masih semangat? Baik. Baik, sebelum acara ini dimulai, kan lebih baiknya acara ini biar membawa manfaat. Terlebih dahulu kita buka bacaan ini dengan bacaan basmalah. Selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri Kersana 02 kepada Bapak Kristianto SPD MPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan guru SD Negeri Kersana 02, terkhusus kepada Bu Ulfah Riyati SPD sebagai calon guru penggerak angkatan 8. Pada kesempatan ini kita berkumpul di ruang kelas ini dalam kegiatan mengikuti diseminasi budaya positif yang nanti akan dipaparkan oleh teman kita Ibu Ulfah Riyati SPD. Beliau adalah calon guru penggerak angkatan 8. Sebelumnya teman kita juga sudah ada yang mengikuti di calon guru penggerak angkatan 6 kalau tidak salah. Nah, itu sebentar lagi akan lulus dan ini diikuti oleh Ibu Ulfah Riyati. Apa yang dilakukan Bu Ulfah Riyati ini merupakan suatu langkah yang tepat, langkah yang patut kita acungkan jempol. Ya. Mudah-mudahan apa yang nanti akan disampaikan Bu Ulfah itu bermanfaat bagi Bu Ulfah sendiri dan tentunya bagi kita semua yang belum mengikuti calon guru penggerak. Ini suatu ilmu Bapak Ibu. Mungkin hari ini Ibu Ulfah lebih dulu menerima ilmu budaya positif. Ini akan ditularkan kepada Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang nanti akan disampaikan Bu Ulfah bisa memacu semangat kita untuk mengikuti jejak Bu Ulfah. Guru penggerak itu suatu program pemerintah yang ke depan itu sangat bagus untuk karir Bapak Ibu. Ya. Jangan dilihat dari yang kemarin-kemarin beredar ya, calon guru penggerak itu nanti calon kepala sekolah, calon pengawas. Bagi Bapak Ibu yang masih bingung apa untuk jadi kepala sekolah, sehingga nanti malah bingung ikut guru penggerak. Jadi yang penting kita mengikuti saja, nanti ilmu-ilmu di sana itu banyak sekali bermanfaat bagi kita sebagai pendidik dan nanti akan berimbas kepada peserta didik kita. Ya. Untuk kedepannya juga kepada Bapak Ibu yang lain yang belum sempat mengikuti calon guru penggerak, ini segera mendaftar di calon guru penggerak. Sekarang sudah calon guru penggerak angkatan 10. Kepada yang sudah mendaftar, nah
ucapan terima kasih bagi yang belum untuk segera mendaftar. Kesempatan bagi Bapak Ibu yang usianya masih di bawah 50 tahun. Ya, kalau Bu Suheni mungkin sudah expired, sudah 50 tahun ke atas. Gitu, ya. Jadi kedepannya prospeknya bagus Bapak Ibu. Ya. Jadi siapa saja kalau di era Bapak Ibu sekarang tidak mengikuti calon guru penggerak nanti akan ketinggalan jauh. Ya, akan ketinggalan karena semua ilmu, semua perkembangan teknologi khususnya di pendidikan itu ada di program calon guru penggerak. Ya, kita harus tetap mengikuti apa yang pemerintah edarkan, pemerintah lakukan, kita harus tetap mengikuti. Ya. Kemudian untuk selanjutnya nanti kita akan mendengarkan sungguh-sungguh Bapak Ibu nanti ada sesi tanya jawab untuk diseminasi budaya positif ini. Mungkin dari saya itu Bapak Ibu, saya tetap ucapkan selamat kepada Bu Ulfa agar bisa mengikuti calon penggerak 8 ini sampai selesai dan lulus, dan insya Allah mudah-mudahan nanti akan bermanfaat bagi pribadi Bu Ulfa dan bagi dunia pendidikan pada umumnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah mendukung kegiatan saya untuk mengikuti program guru penggerak angkatan 8. Acara selanjutnya yaitu pemaparan. Tapi Bapak Ibu sebelum masuk ke acara, biar otot kita tidak tegang, kita akan merelaksasi dengan ice breathing. Ini Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu maju ke depan. Monggo Bapak Ibu maju ke depan sini. Kita permainan dulu biar tidak tegang, biar tidak sepanon. Menghadap yang enak saja. Pokoknya berhadap-hadapan. Berhadap-hadapan. Monggo Pak Arif sini. Biar tidak. 1, 2, 3, nanti yang menang siapa? Nanti yang kalah silakan duduk duluan. Oke. Bapak Ibu sulit. Contoh 1, 2, 3. Boleh 1, 2, 3, boleh begini, boleh begini, boleh begini. Yang penting juga sampai 5. Ya. Nanti pada saat sampai 2. Nanti tersisa 1. Nah, nanti kalikan 2 dengan 1 berapa? 3. 2. Cepet-cepetan. Yang betul, ya. Yang betul boleh duduk. Yang salah, iya jawab. Ya. Paham ya? Paham gitu Bapak Ibu ya? Oke, siap. 1, 2, 3. Yang kalah berdiri di tempat di sini. Yuk, 1, siapa yang kalah? Ulangi sekali lagi di sini. Sana, monggo. Betul satu dong. Mulai 1, itu kita berusaha 1, 2, 3. 2. Silakan tidur kembali. Tadi siapa yang menang, siapa yang tadi sudah lemes waktu kita. Oke, ya. Tadi siapa yang menang, siapa yang kalah.
mendapat pahala semua. Yang buat dia. Tidak ada hadiah khusus. Bapak Ibu, mari kita masuk ke materi yang pertama, yaitu di mana Bapak Ibu pada hari ini saya akan menyampaikan 8 topik di antaranya atau 8 materi. Yang pertama adalah teori kontrol, yang kedua posisi kontrol, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, disiplin positif, hubungan dan penghargaan, keyakinan keras, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Yang pertama adalah teori kontrol, bahwa teori kontrol itu pada dasarnya kita tidak dapat memaksakan murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Bapak Ibu, sebagai contoh ya, misalnya ini saya memegang sebuah benda yang ada di tangan saya. Kemudian Bapak Ibu memaksa saya untuk membuka kepalan tangan saya. Coba dulu dibuka apa itu kepalanya. Tapi saya bersikukuh kekeh tidak akan membuka kepalan ini. Tapi dibujuk sama Bapak Ibu, coba dong sini apa, dibujuk berbagai rayuan, ya rayuan. Tapi tetap saya tidak mau membuka kepalan ini karena yang mempunyai kontrol adalah diri saya sendiri. Paham Bapak Ibu? Ya. Kemudian perubahan paradigma teori kontrol. Nah, di sini ada ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak dan memaksa. Ilusi yang pertama tadi ya Bapak Ibu ya, ada ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksakan murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sudah mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak sesuai. Contohnya Bapak Ibu, contohnya yang tadi, bahwa kita sebagai pendidik bahwasanya tidak boleh memaksakan kehendak siswa. Seandainya, ini contoh ya Bapak Ibu ya, siswa di sini suka dengan menggambar. Namun ketika gurunya menyuruh siswa disuruh menyanyi, anak tidak mau Bu, karena saya tidak bisa menyanyi, saya sukanya menggambar. Nah, bagaimana caranya anak tersebut biar mau? Tapi dengan cara yang halus. Nah, coba mari berlatih menyanyi. Gak mau Bu, saya suka menggambar. Nah, tapi jangan main paksa nih Bapak Ibu nih. Kita pakai halus. Coba belajar dulu, nanti Ibu ajari. Kamu bisa kok, suara kamu bisa kok, pasti bisa. Gitu nih Bapak Ibu. Jadi intinya kita tidak boleh memaksakan siswa. Kedua, berikutnya yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mengembangkan dialog diri yang negatif kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan
biar tidak membekas di anak didik kita ya. Nanti terkenalnya guru ini galak lah begitu ya. Jadi berusaha sehalus mungkin dengan kata-kata yang tidak menyentuh perasaannya. Ini Bapak Ibu, saya dipahami. Berikutnya adalah inklusi. Semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, di sini ada penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk dan kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu peristiwa tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru tersebut. Oke, di sini Bapak Ibu saya contohkan bahwa kita bisa menyuruh anak ya, nah tolong buang sampah di tempatnya, begitu ya. Tapi bukan hanya menyuruh saja buang sampah di tempat sampah, tapi kita sebagai pendidik harus bisa memberikan penguatan kepada peserta didik. Sini loh nak, buang sampah di tempatnya, biar kelas kalian menjadi bersih, nyaman untuk belajar, indah untuk dipandang. Bagaimana caranya? Nah, disinilah guru memberi penguatan. Oh, ternyata guru memberikan atau menyuruh saya membuang sampah di tempatnya biar kelas selalu bersih, nyaman untuk belajar. Begitu, Bapak Ibu. Kemudian berikutnya ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi sudah diterangkan di awal bahwa kita sebagai pendidik tidak boleh memaksakan ya anak ya. Nah, di sini ada perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Sebetulnya siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di sini ada stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi di sini ada teori kontrol atau pilihan. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, di sini kita contohkan. Kalau kita perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Ada stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dan teori kontrol pilihan, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi sudah dicontohkan pada yang pertama pada gambar ya, bahwa orang lain bisa mengontrol, tapi yang punya kontrol dari diri Anda sendiri. Dipaksa pun kayak panek, tapi tetap tidak mau membuka kepala tangan tersebut. Bisa dipahami Bapak Ibu? Masih semangat Pak Ali? Bahan paradigma stimulus respon. Stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Saya bisa mengontrol Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu tidak bisa mengontrol saya. Teori kontrol atau teori pilihan. Stimulus respon pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Teori kontrol atau pilihan, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrol pilihan, model berpikir menang-menang. Oke, Bapak Ibu, itu materi pertama sudah kami sampaikan. Sekarang materi berikutnya adalah makna disiplin. Bapak Ibu sering mendengar ya, kata disiplin, nah kalian harus disiplin waktu. Ya. Nah, sebetulnya di sini makna disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid
apes dan pelakon. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Pencenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, di sini ada disiplin positif, Bapak Ibu, ya. Disiplin bermakna belajar. 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu pasti sudah hafal semua apa itu 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Kira-kira yang pertama apa, Bapak Ibu? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta beragama berkebinekaan gotong royong, Pak Ari. Mandiri. Ya, mandiri boleh. Mas Sisa. Sisa. benar. Oke, Bapak Ibu hebat semua. Sudah hafal 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Coba kita ulangi lagi. Yang pertama apa? Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Yang keenam, mandiri. Nah, itu ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Keempat, kreatif. Kelima, bernalar kritis. Keenam, mandiri. Bapak Ibu sudah tidak ini lagi ya, masih sudah hafal, sudah di luar kepala. Jadi Bapak Ibu dibalik. Nah, ini ada kaitannya dengan teori motivasi, disiplin positif dengan motivasi. Jadi masuk ke teori berikutnya yaitu teori motivasi. Nah, untuk menghindari kenyamanan atau hukuman itu termasuk eksternal. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga itu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya. Ini adalah yang tujuan disiplin positif ini yang ada di ketiga. Merdeka, ya. Merdeka. Biasanya Ibu sudah tidak asing lagi dengan kata-kata merdeka. Bapak Ibu, apa itu merdeka? Siapa yang tahu? Bapak Ibu? Ibu, apa itu merdeka? Ibu? Bebas, Tidak terikat. Ada lagi yang bisa bebas itu yang merdeka itu apa? Tidak dihukum. Betul sekali, Bu. Nah, merdeka itu bebas ya, intinya ya, bebas, tidak dihukum, tidak terikat. Nah, merdeka bebas, tidak terbelenggu, tidak terikat, dan tidak dihukum. Tapi menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, di sini ada dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan berdampak dari pemberian penghargaan. Di sini ada pengaruh jangka pendek, jangka panjang, penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan yang rusak hubungan.
kemudian didukung oleh penghargaan. Penghargaan itu menurunkan kualitas, Bapak Ibu. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Bentuk program kebajikan apresiasi. Nah, di sini ada dalam memberikan apresiasi atau pengakuan. Perlu diingat beberapa hal ya. Beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Fokus pada proses. Beri pengakuan secara khusus. Beri pengakuan secara pribadi. Beri pengakuan secara konsisten. Nah, di sini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Ada apa ya, pembukaan. Kemarin saya perhatikan, nah itu di situ ada nilai kebajikan ya, rasa empatimu besar sekali. Nah, situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi, Bapak Ibu. Nih, di sini ada hukuman. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau hukuman itu membuat anak sakit atau fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu pendek. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Namun kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati dalam jangka waktu lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman anak membenci kedisiplinan. Konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman adalah paksaan. Kalau konsekuensi adalah stimulus tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, Bapak Ibu, coba kita tentukan ya Bu. Ini ada kasus, masuknya nanti hukuman atau konsekuensi. Ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Bapak Ibu pernah menemui kasus anak terlambat kan? Pernah gitu. Biasanya kan buku suruh apa gitu ya. Nah, ini maksudnya hukuman atau konsekuensi. Yang sekarang itu tidak ada jalan hukuman, ada konsekuensi. Nanti anak tersebut bisa mengakui menerima kesalahannya dengan konsekuensi. Jadi guru tidak perlu memberikan hukuman. Nah, coba ini kasus. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Kira-kira ini merupakan hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Betul. Coba pernah. Ya. Terus mereka 100 sebetulnya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Itu maksudnya dari hukuman, ya. Tapi hukumannya bukan hukumannya berat-berat ya, menulis saja gitu. Ya. Nah, ini tentukan lagi hukuman atau konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini kasus seperti ini. Lari anak terlambat, disuruh lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ternyata Bapak Ibu hebat, pintar semuanya. Kasus berikutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker bersekolah. Ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Cek. Ternyata tidak semua nih Bapak Ibu. Berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret.
Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi ya. Oke, pintar Bu Ika. Berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ini pintar konsekuensi. Kenapa? Karena Sudah ada dari awal kan sudah kesepakatan. Dari awal sudah ada kesepakatan di kelas setiap mau mengikuti pelajaran olahraga harus tepat waktu. nanti termasuk konsekuensi. Nah, restitusi. Kan Ya. tadi kita tadi Ini aja. Bapak Ibu masih semangat ya? Oke, biar relax ya. Tepuk semangat. 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 Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas tepuk semangatnya ya. Di sini ada restitusi. Bapak Ibu sudah pernah mendengar kata restitusi? Baru mendengar. Ini baru. Oh, baru mendengar. Pernah ya, Bu ya? Beda kali itu beda. PMM ya di PMM ada ya. Restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, di sini ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di sini Bapak Ibu ada identitas gagal hukuman, identitas sukses, ya. Ada konsekuensi, restitusi, ya. Nah, materi berikutnya adalah keyakinan keras. Yang dulu itu, yang sudah itu namanya peraturan ya, ya, peraturan keras, tata tertib. Sekarang namanya keyakinan keras. Apa itu keyakinan keras, Bu? Nah, keyakinan keras itu untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan. Keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Bapak Ibu bisa dimengerti? Bisa. Paham ya? Paham. Berikutnya yaitu adalah kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Ketika mendapatkan apa yang diinginkan, sebetulnya saat itu manusia sedang memenuhi satu atau lebih dari suatu kebutuhan dasarnya. Ketika seorang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kewajiban atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kebutuhan dasar manusia, nah di sini ada kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan kemudian kebutuhan dasar manusia untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan
sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan dasar manusia, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan dimiliki rasa harga diri. Kebutuhan dasar manusia berikutnya yaitu kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kebutuhan dasar manusia, kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Nah, Bapak Ibu, ini yang perlu diperhatikan ya. Ada 5 posisi kontrol. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Bahwa di sini ada guru sebagai penghukum. Guru membuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Nah, contoh ya Bapak Ibu ya, di sini ada guru berbuat, ada kalimat, kalau kamu melakukannya, awas ya. Nah, biasanya kan ada anak yang bandel. Awas kalau kamu melakukannya. Berarti ini termasuk adalah guru sebagai penghukum. Di sampingnya lagi, kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali nak, ibu stres nak. Nah itu situ ada membuat rasa bersalah. Jadi si anak itu merasa bersalah akan kesalahannya sendiri. Kemudian, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, ibu tidak pernah bantu. Di sini ada contoh guru sebagai teman. Ayolah, itu mengajak kita kayak seperti pada teman. Ayolah nak, tolong bantu ibu. Dan di situ adalah posisi kontrol guru sebagai teman. Ya. Jadi ada guru sebagai penghukum, guru membuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, guru sebagai manajer. Nah, ada pemantau, ada manajer. Nah, coba tentukan posisi kontrol berikut. Ada pernyataan, saya kecewa sekali dengan kamu nak. Kira-kira di sini posisi kontrolnya sebagai apa? Guru sebagai penghukum, guru sebagai manajer, merasa bersalah, atau guru sebagai pemantau? Apa? Merasa bersalah. Oke, cek jawaban. Terus, saya kecewa sekali dengan kamu nak. Berarti di sini posisi kontrolnya membuat orang merasa bersalah. Pernyataan berikutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Di situ ada posisi kontrol, guru sebagai apa? Sebagai penghukum, sebagai manajer, sebagai pemantau, sebagai teman. Gimana? Penghukum. Cek jawaban. Ya, itu kamu tidak pernah benar melakukannya, yaitu berarti guru sebagai penghukum. Dapat bintang. Iya. Nanti yang dapat bintang. Berikutnya, pernyataan berikutnya adalah ayolah lakukan dengan ibu nak. Ya, di sini adalah posisi kontrol, guru sebagai teman. Pernyataan berikutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, kira-kira di sini guru sebagai teman, manajer, pemantau. Ya, coba cek. Ya, cek. Apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Berarti di sini posisi kontrol sebagai pemantau. Berikutnya, pernyataan berikutnya yaitu bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Coba cek. Ya, bagus, pintar. Yang terakhir yaitu kamu selalu yang paling terakhir. Sebagai teman, sebagai penghukum. Cek jawaban. Oke. Selalu yang paling terakhir itu sebagai penghukum. Bapak Ibu, berikutnya
ada video. Silakan Bapak Ibu. Ya, monggo. Seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu.
Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sayang. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sama ke sekolah. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersendar gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan
ekspresi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajar refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Oke, Bapak Ibu, masih semangat ya? Masih ngantuk? Ya. Oke, tadi sudah melihat video 5 posisi kontrol. Kira-kira yang ideal itu apa Bu? Sebagai manajer.
Baik, Bapak Ibu sudah bisa memahami semua, oke? Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan tadi dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua sebagai pendidik. Bapak Ibu semuanya, saya ucapkan banyak terima kasih. Tadi saya sudah memaparkan berbagai 8 topik atau 8 materi ya. Kak Mas, tadi pemaparan dari saya ya, yang jumlahnya tadi ada berapa materi Bapak Ibu? 8 ya. Saya mohon maaf yang setulus-tulusnya barangkali penyampaian saya ada yang salah, untuk itu mohon dimaafkan ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu. Akhirul kata maulahul muwafiq ila kata betul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.